Kemudian suplemen lain, suplemen dari golongan weight reduction and herbal. Saya di sini mengajarkan bukan untuk menganjurkan ya, tapi hanya mengenalkan ini loh jenis-jenis suplemen. Bukan untuk menganjurkan, bukan ya. Oke, kecuali dibutuhkan, Oke, suplemen yang terkait dengan penurunan berat badan. Ya, sekali lagi ini tidak pernah dianjurkan ya, tapi saya hanya mengenalkan saja. Jadi memang banyak segelintir atlet ya, mereka menggunakan suplemen pembakar lemak ya. Tujuannya untuk meningkatkan metabolisme, melancarkan pencernaan lah, segala macam. Biasanya keamanannya belum banyak teruji. Jadi hati-hati kalau ada atlet yang mulai diam-diam konsumsi suplemen related to weight reduction. Kemudian ada juga suplemen atau herbal ya. Nah, ini golongan herbal. Contohnya seperti ginkgo biloba ya. Kalau atlet Korea mereka punya ginseng, aloe. Kemudian kalau atlet Brazil mereka punya kava-kava ya. Valerian untuk atlet Spanyol. Kalau Indonesia mungkin punya apa tuh? Parem kocok mungkin ya. Jadi kita punya jahe, punya kunyit. Itu ya, itu herbal-herbal Indonesia. Umumnya digunakan sebagai obat alternatif saja. Botanical supplement biasanya diekstraksi dari tumbuhan, dibuat dalam bentuk pil. Kalau herbal dalam bentuk sebenarnya tadi ya, dalam bentuk jahe, dalam bentuk ginseng gitu. Tujuannya biasanya fungsinya untuk untuk nyeri ya, nyeri-nyeri otot. Memang beberapa herbal ini fungsinya untuk merelaksasi otot ya. Baik, kita masuk ke doping. Tadi saya sempat singgung ada beberapa jenis suplemen yang nyata meningkatkan performa, bagus sebagai ergogenik aid, tapi sayang dilarang. Nah, ini perlu diperhatikan juga oleh ahli gizi olahraga nanti. Jangan sampai nggak tahu apa itu doping. Apa itu doping? Nah, ini ada gambar nih. Triple gold China swimmer gets 8-year doping ban. Jadi bayangkan ya, dia ini peraih 3 kali dari emas dari Cina, tapi dapat scores ya, tidak boleh bertanding selama 8 tahun. Gara-gara apa sih? Silakan Anda baca sendiri kasusnya Sun Yang. Oke. Apa itu doping? Doping didefinisikan sebagai occurrence atau munculnya one or more, satu atau lebih, the following anti-doping rule violations ya, terjadinya atau dilakukannya pelanggaran-pelanggaran anti-doping ya, pelanggaran-pelanggaran dari peraturan anti-doping berikut ini. 1. Presence, muncul, ditemukannya ada doping di tas, dikantongin atau bagaimana ya. Kemudian use, ke gap digunakan. Secara nyata menggunakan doping itu. Refusing, menolak untuk memberikan sampel darah pada saat datang ke suatu negara penyelenggara pertandingan. Biasanya kan doping merupakan paspor biologisnya atlet ya. Dia boleh masuk ke negara itu, tempat pertandingan, dengan catatan dia memberikan syarat tadi ya, syaratnya sampel darahnya. Kalau mengandung doping maka nggak boleh bertanding. Kalau dia menolak atau refusing berarti Anda doping, gitu aja. Failure, ini juga sama. Gagal memberikan hasil sampling darahnya. Tampering, nah ini menyogok. Possession, memiliki. Trafficking, memperjualbelikan. Administering secara nyata dan sengaja memang memberikan doping kepada atletnya. Ini sama. Salah satunya saja, apalagi salah 2 dan salah 3 dan lebih, ini sudah dikatakan doping. Jadi doping itu bukan cuma zatnya, tapi juga perilakunya. Nah, berikut ini adalah substansi yang dilarang. Ada istilah-istilahnya, ada S0, S1, S2, ini adalah penggolongan-penggolongannya ya. Kalau teman-teman mau tahu update terbaru, apa saja zat-zat yang terkandung yang termasuk dalam doping, teman-teman bisa mengunjungi WADA. WADA adalah World Anti-Doping Agency. Silakan kunjungi websitenya WADA, di situ akan selalu diupdate apa saja hal-hal yang termasuk doping. Di antaranya ada non-approved substances, kemudian anabolic agents, peptide hormones, beta agonist, hormone and metabolic modulators, diuretic and other masking agents ya. Nanti kita lihat. Ada stimulants, ada narcotics, cannabinoid, glucocorticosteroid, banyak sekali jenisnya. Selain prohibited substances, tapi ada juga yang namanya prohibited methods. Baik itu yang sifatnya enhancement of oxygen transfer,
atau yang sifatnya chemical and physical manipulation, ataupun bahkan gen doping. Bayangkan, sampai gennya pun didopingkan. Nah, kita bahas satu persatu. Substansi doping yang supporting muscle growth, ya, yang merangsang pertumbuhan otot. Bisa dari golongan anabolic steroids, beta-2 agonis, maupun myostatin. Teman-teman cari sendiri ya, apa itu anabolic steroid, bagaimana fungsinya, apa contohnya, bagaimana fungsi dari beta-2 agonis, cara kerjanya seperti apa ya untuk merangsang pembentukan otot ini, dan juga myostatin. Saya tidak panjang lebar saya bahas di sini, tidak, teman-teman cari sendiri. Kemudian blood doping nih, contohnya ya. Apa sih fungsi blood doping? Nih contohnya ya. Increasing the number of red blood cells in the body to increase the oxygen carry to muscle. Biasanya mereka administrating of blood, red blood cells, or related blood products. Contohnya apa? Erythropoietin. Apa fungsi erythropoietin? Stimulates bone marrow to produce red blood cells. Ini lagi gen doping, ya. How it works? Caranya adalah dengan mendelivery, dengan menyuntikkan virus ke dalam DNA manusia gitu ya. Nanti dia bisa mengubah change ya, mengubah susunan-susunan asam basa di DNA tadi, sehingga singkat kata bisa melakukan enhancement ya. Jadi ada extra red blood cells. Jadi secara genetik tubuh atlet yang sudah disuntikkan dengan gen doping tadi lebih tinggi produksi red blood cells-nya atau sel darah merahnya gitu ya. Jadi memang sampai segitunya. Oke. Kemudian contoh lain adalah dari golongan stimulants ya. Sorry ini tulisannya ketutup ya. Stimulants yang bisa meningkatkan kapasitas endurance ya. Meningkatkan penggunaan asam lemak bebas dan trigliserida, kemudian menyediakan muscle glycogen ya, lebih early ya, lebih dulu pada saat exercise, kemudian menurunkan rasa lelah. Ini stimulan-stimulan ya, jadi menurunkan persepsi lelah. Jadi seolah-olah dia masih kuat gitu ya. Dan fungsi kedua adalah untuk meningkatkan kapasitas anaerobik. Kalau yang tadi kapasitas aerobik biasanya untuk yang olahraga dalam waktu yang lama, sedangkan yang ini untuk kapasitas anaerobiknya. Dia bisa menurunkan rasa lelah, menurunkan persepsi nyeri ya, dan juga ada efek-efek hipoanalgesik ya, anti nyerinya gitu. Dan beberapa jenis juga termasuk tergolong suplemen weight loss juga. Nah, apa saja contoh doping yang stimulans? Kafein, amfetamin, kokain ya, dan lain-lain. Jadi kalau untuk berbagai negara tuh kafein tuh sudah dilarang gitu ya. Tapi kalau di negara kita kafein masih diperbolehkan namun dengan pengawasan yang ketat. Bagaimana hubungan kafein dan sport? Kafein dapat meningkatkan kapasitas dari berbagai macam olahraga ya, baik itu endurance maupun yang anaerobik gitu ya, maupun yang olahraga tim. Manfaatnya dapat dilihat ya untuk dosis yang low sampai moderate. Ingat dosisnya nggak boleh kebanyakan juga. Nah, dos responsnya bagaimana? Biasanya tidak boleh lebih dari 3 mg per kilogram berat badan. Ya, akan lebih baik kalau di bawah itu. Berbagai macam protokol bisa digunakan, baik itu sebelum, saat, maupun sebelum terjadinya kelelahan. Jadi memang penggunaan kafein ini sangat dibatasi jumlahnya maupun penggunaannya. Memang kafein ini bisa menstimulus ya, menstimulus rasa seolah-olah tidak lelah gitu ya, seolah-olah masih kuat, tapi sebenarnya setelah daya atau efeknya ini hilang, maka rasa lelah itu akan muncul dengan sangat berat. Jadi seringkali atlet itu konsumsi kafein gitu ya untuk olahraga dalam dosis yang lumayan banyak gitu ya. Mereka kuat memang pada saat olahraga, tapi setelah itu nggak bangun-bangun alias kelelahan yang luar biasa karena efek stimulannya sudah selesai.